Oke, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin salah satu konsep paling dasar dan paling penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Konsep inilah yang sebenarnya menjawab pertanyaan simpel. Gimana sih harga semua barang di sekitar kita itu ditentuin? Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya harga secangkir kopi, sepasang sepatu, atau bahkan smartphone terbaru bisa muncul? Kok harganya segitu? Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya ngebuka rahasia cara kerja pasar yang sesungguhnya. Jadi gini, pada dasarnya di setiap pasar itu ada semacam tarik tambang. Pembeli, ya jelas, maunya harga semurah mungkin. Di sisi lain, penjual pengennya untung gede, jadi pasang harga setinggi mungkin. Nah, harga yang kita bayar setiap hari itulah hasil dari pertarungan diam-diam ini. Kita masuk ke bagian pertama, teka-teki harga. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya pasar bisa mendamaikan keinginan pembeli dan penjual yang kelihatannya saling bertolak belakang ini. Nah, pertanyaannya jadi gini, dengan keinginan yang beda kutub kayak gitu, gimana ceritanya pasar bisa nemuin satu harga yang bisa diterima sama kedua belah pihak? Harus ada jalan tengahnya kan? Jawabannya ada di satu konsep keren, keseimbangan. Anggap aja ini titik ideal atau sweet spotnya ekonomi, di mana penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli itu ketemu pas di tengah-tengah. Nah, harga keseimbangan atau dalam bahasa Inggrisnya equilibrium price itu adalah titik di mana penjual dan pembeli akhirnya sepakat. Di harga inilah nggak ada lagi dorongan buat naikin atau nurunin harga. Inilah yang kita kenal sebagai harga pasar. Titik ideal ini tuh nggak muncul dari langit ya. Ini adalah hasil dari interaksi dua kekuatan raksasa di ekonomi. Seberapa banyak barang yang orang-orang mau beli, dan seberapa banyak barang yang tersedia buat dijual. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, keseimbangan itu terjadi pas jumlah barang yang orang mau beli sama persis dengan jumlah barang yang penjual mau jual. Nggak ada barang sisa, nggak ada juga yang kekurangan, semuanya pas. Tapi jangan kira titik keseimbangan ini diam aja ya, dia bisa geser-geser loh. Misalnya, biaya produksi tiba-tiba naik, atau ada tren baru yang bikin selera konsumen berubah, atau bahkan sekedar ekspektasi kita soal masa depan. Semua itu bisa ngubah titik temunya. Oke, sekarang bagian yang seru. Gimana sih cara kita nemuin harga keseimbangan ini secara nyata? Ada 3 cara utama. Lewat tabel, grafik, dan tentu saja pakai hitung-hitungan matematika. Yuk kita mulai dari tabel, coba perhatiin baik-baik. Kalau harganya 1.000, wih, yang mau beli ada 50, tapi yang jual cuma nyediain 10. Jelas kekurangan barang kan? Sebaliknya, kalau harganya 5.000, penjual semangat nawarin 50 unit, tapi yang mau beli cuma 10. Kebanyakan barang deh. Tapi, coba lihat di harga 3.000. Nah, ini dia, yang minta sama yang nawarin sama-sama 30 unit. Ketemu kan? Inilah titik keseimbangan kita. Sekarang, gimana kalau angka-angka di tabel tadi kita ubah jadi gambar? Soalnya grafik itu bisa menceritakan hal yang sama, tapi seringnya jauh lebih gampang dan cepat buat dicerna. Dan inilah visualnya. Waktu data tadi kita gambar, kita dapat 2 garis kan? Garis yang turun itu kurva permintaan. Ya wajar, harga makin murah, orang makin banyak maunya. Nah, yang naik itu kurva penawaran. Titik tempat mereka tabrakan, ya itulah titik keseimbangan kita. Tuh, lihat. Pas di 30 unit dengan harga 3.000, sama persis kayak di tabel. Oke, yang terakhir, buat yang suka presisi, kita bisa pakai matematika. Tenang, konsepnya masih sama persis kok. Kita cuma mau cari titik di mana jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Kita coba pakai contoh lain ya, biar lebih jelas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita samakan dulu persamaannya. Q harus sama dengan QS. Gampang kan? Kedua, kita masukin angkanya dari fungsi yang ada. Ketiga, tinggal pakai aljabar simple buat nemuin P alias harganya. Dan di contoh ini, dapatnya 20. Nah, langkah terakhir, masukin harga 20 tadi ke salah satu rumus awal buat nyari Q atau jumlah barangnya. Dan ketemulah angka 60. Tepat, akurat, nggak pakai kira-kira. Oke, kita udah tahu cara nyarinya. Tapi, pertanyaannya, emang kenapa sih titik ini penting banget buat ekonomi secara keseluruhan? Apa gunanya? Jadi gini, harga keseimbangan itu fungsinya kayak sinyal super canggih di pasar. Dia ngasih tahu produsen, masyarakat lagi butuh ini loh, bikin segini ya. Sekaligus, dia juga yang otomatis atur pembagian barangnya. Siapa yang paling butuh dan mampu bayar, ya dia yang dapat. Kerennya, semua ini terjadi otomatis tanpa perlu ada yang ngatur-ngatur. Jadi intinya apa?
Harga keseimbangan itu kayak tangan tak terlihatnya pasar. Dia yang mengkoordinasikan jutaan keputusan pembeli dan penjual supaya semuanya nyambung dan efisien, tanpa perlu ada komando dari pusat. Ini tuh keajaiban koordinasi yang berjalan sendiri. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau keseimbangan itu adalah titik ideal yang alami dari pasar, terus apa yang terjadi kalau misalnya pemerintah maksa harganya jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari titik itu? Pertanyaan bagus, tapi jawabannya kita simpan dulu buat pembahasan berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak.